8. Anatomi tubuh. Seorang guru yang berasal dari Valladolid, Spanyol bernama Veronica Duque menggunakan ide yang tidak biasa saat melakukan pembelajaran anatomi tubuh. Dia mengenakan body suit khusus yang membuat terkejut murid-muridnya. Kayak gini. Ya, keren sob, totalitas tanpa batas dan kreatif. Yang cowok awas matanya kemana itu? Matanya kemana-mana. Menurut Ibu Veronica, dia secara tidak sengaja melihat pakaian itu saat sedang melihat toko online di HP-nya sob. Nah, karena gambarnya berkaitan dengan pelajaran, akhirnya dia memutuskan untuk mencobanya dengan tujuan agar lebih mempermudah murid-muridnya dalam mengingat organ dalam manusia. Tidak hanya itu sob, dia juga akan memperagakan seseorang saat mengajar sejarah. Hal itu dia lakukan untuk menghapus pikiran masyarakat bahwa guru adalah sosok membosankan dan pemalas. Microsoft. Hidup di negara yang serba kekurangan membuat salah satu guru TIK di negara Ghana yang bernama Owura Kwadwo alias Richard harus melakukan berbagai cara untuk tetap dapat memberikan ilmu kepada murid-muridnya sob. Karena di sekolah tempat dia mengajar tidak mempunyai komputer. Akhirnya Pak Owura harus menggambar manual di papan tulis. The computer mouse is used for pointing to objects on the computer screen. This is the monitor. It also displays what is happening inside the computer to the user. Nah, ini guru yang patut ditiru sob. Dia rela ngapalin posisi menu-menu yang ada di Microsoft Word dan juga cara menggunakannya. Hingga akhirnya foto ini diunggah ke akun Facebooknya dan mendapatkan banyak sekali dukungan dari netizen. Bahkan karena tersentuh dengan yang dilakukan oleh Pak Owura, pihak Microsoft pun memberikan beberapa paket komputer untuk digunakan oleh murid-murid Pak Owura. Nah, jadi buat kita yang masih dapat mencicipi fasilitas sekolah, gunakan dengan baik dan juga belajar dengan rajin ya sob. But you go around to inspect it in their book, they will be doing a different thing because they are not familiar with the features. Windows 30 displays the name of the program what? Launch or the name of the application what? 6. Gendong. Pada tahun 2016 beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang dosen berbadan kekar bernama Dr. Santoso bernama Dr. Darren Willoughby tengah menggendong anak sambil tetap mengajar. Balita itu tampak tenang sob dan terlihat bahagia saat digendong oleh dosen tersebut. Dan ternyata alasan dibalik dia menggendong anak itu sambil mengajar sangatlah di luar dugaan. Slide, we talked about acetyl-CoA carboxylase and fatty acid synthase. ACC is a rate-limiting enzyme. Ya, ternyata balita itu adalah anak mahasiswanya yang bernama Katie Humphrey. Katie harus membawa anaknya ke kelas karena pengasuh anaknya tiba-tiba sakit. Namun sepertinya rencana Katie tidak berjalan mulus sob. Karena saat pelajaran baru saja dimulai, anaknya tiba-tiba saja menangis dan gelisah. Nah, karena melihat Katie kesusahan dan sulit belajar, akhirnya Pak Darren menggendong anak Katie hingga pelajaran selesai. Oh ya sob, video ini diambil di Universitas Baylor, Texas, Amerika. Slide, we talked about acetyl-CoA carboxylase and fatty acid synthase. ACC is a rate-limiting enzyme. 5. Perpustakaan. Biasanya beberapa pensiunan guru akan menghabiskan waktunya untuk bersama keluarga ya sob. Tapi tidak bagi pensiunan guru asal Italia bernama Antonio Lacava ini. Dia memilih untuk mengubah mobilnya menjadi sebuah perpustakaan keliling ke desa-desa terpencil. È il motto di Antonio Lacava, maestro elementare in pensione, che ha trovato un modo originale. Avevo bisogno di un mezzo umile e popolare per portare la mia proposta, che era
articolata sulla semplicità. Pak Antonio ini hebat banget sob. Umur hanya soal usia, kalau semangat tak kalah dengan anak muda. Mantap. Dia rela berkeliling dari satu desa ke desa yang lainnya hanya untuk berbagi buku dengan anak-anak. Dan yang hebatnya lagi, dia tidak pernah mencatat siapa saja yang meminjam bukunya. Dia percaya bahwa semakin anak suka membaca buku, maka dia akan kembali dan meminjam bukunya lagi. Mobil yang diberi nama Biblio Motokaro ini berhasil membawa Pak Antonio menjadi warga negara terhormat di wilayah Matera dan Basilicata. Empat, mikroskop. Seorang guru yang baik adalah guru yang mampu mengerti dan mendukung bakat murid-muridnya. Makanya kakek dukung gue terus, Bam. Kakek siapa? Kakek, Nah, ada seorang siswa yang diberikan sebuah kado istimewa dari guru bahasa Inggrisnya. Bukan kamus, bukan juga buku bahasa Inggris, melainkan ini. Kira-kira apa hubungannya mikroskop sama bahasa Inggris, Sob? biar bisa melihat bakteri di kamus dengan jelas. Hal ini diberikan setelah sang guru bertanya kepada dia tentang hobi yang disukainya. Dia pun menjawab bahwa dia ingin melakukan penelitian dengan mikroskop, tetapi tidak mampu membelinya, Sob. Dan akhirnya sang guru membelikan dia sebuah mikroskop. Mantap, Pak. Tiga, jabat tangan. Terkadang ada beberapa siswa yang malas masuk kelas karena ada pelajaran yang tidak dia sukai. Nah, biasanya ini matematik. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, seorang guru bernama Barry White mempunyai sebuah ide kreatif agar siswanya tidak bosan saat akan masuk ke jam pelajarannya. Kayak gini. Pak gurunya Aji bener, Sob. Dia bahkan hafal semua gerakan jabat tangan dari masing-masing siswanya. Jadi itu gerakannya beda semua, Sob. Kegiatan yang dinamakan Good Mornings ini dipercaya akan memberikan energi positif pada anak sebelum masuk jam pelajaran. Awalnya sih ini dilakuin dengan dua muridnya, Sob. Kemudian merembet hingga semuanya ikutan. Menurut keterangannya, dia terinspirasi dari pebasket favoritnya, LeBron James, yang melakukan hal tersebut dengan rekan setimnya. Dua, skill kapur. Nah, yang ini mirip sama nomor 7 tadi, Sob. Masih tentang gambar menggambar. Guru ceweknya mana lagi, Bam? Habis sudah habis. Nggak seru. Untuk meminimalisir kejenuhan siswanya, guru bernama Chuan Bin Chung menggambar di papan tulis agar siswanya dapat belajar dengan nyaman. Tapi bukan gambar yang biasa-biasa saja, Sob. Karena gambarnya kayak gini. Ya, ini sih keren banget, Sob. Gambarnya kayak bukan hasil goresan tangan, lebih mirip ke gambar 3D. Dan ternyata dia telah mengajar pelajaran ilustrasi, anatomi seni dan keterampilan melukis di Departemen Desain Komunikasi Visual Universitas Sute selama 3 tahun. Dia juga menyuruh siswa-siswinya untuk belajar sambil Salto. sambil menggambar, Sob. Karena menurutnya dengan menggambar, otomatis keterangan di gambar tersebut akan terbaca tanpa disadari.
1. Berkunjung. Melihat foto mantan dengan yang lain memang sedih sob. Ya sob. Tapi ada yang lebih menyentuh hati lagi, yaitu foto seorang guru yang berkunjung ke muridnya yang telah menderita kanker. Ya, foto guru dan murid dari Iran ini membuat banyak netizen tersentuh. Karena guru ini berkunjung setiap hari ke rumah sakit sob demi mengajarkan ilmu kepada muridnya itu. Mereka akan berkomunikasi lewat telepon karena mencegah terjadinya penularan penyakit. Ya, ini the best sob, bukanlah harta dan materi melainkan ilmu yang akan dibawa sampai mati. Nah, gimana sob? Itulah beberapa hal hebat yang dilakukan oleh guru versi Warung Sobat. Biar saya lebih semangat, silahkan share video ini ke media sosial kalian. Bye-bye.